Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan lanjutkan perkuliahannya dan topik atau pokok bahasan kali ini adalah tentang membangun tim atau teamwork. Oke, ini yang akan kita pelajari hari ini yaitu how to build effective teamwork atau membangun tim yang efektif. Menunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan bahas tentang konsep atau definisi ya, paling tidak. Sehingga kita sebelum kita mempelajari apa objeknya, kita harus mengenali objek itu terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke dalamnya. Biar kita tahu sebenarnya secara definitif yang disebut tim kerja atau teamwork itu seperti apa sih? Kayak gitu ya. Jadi em, bedanya apa dengan sekumpulan orang, orang yang bergerumpul, orang yang berada di sebuah tempat melakukan sesuatu bersama dan seterusnya. Yang kedua, ini masih berkaitan dengan definisi seperti yang saya bilang tadi. Ini akan membahas tentang apa itu tim kerja. Terus setelah definisi, kita nanti akan bahas tentang karakteristiknya, ciri-cirinya, seperti apa sih tim kerja itu. Dan yang terakhir, kita akan bahas tentang tahap perkembangan tim kerja. Di awal ini kita akan membahas tentang kesulitan. Solid itu kalau kita mengacu kepada pengertian sehari-hari ya, kalau ada sebuah benda atau barang itu sifatnya solid, berarti itu sangat keras ya, sangat keras, solid. Begitu juga ketika kita berbicara tentang teamwork, maka komponen-komponen yang ada di dalam teamwork, terutama manusianya, sumber daya manusianya, itu terhubung dengan sangat kuat. Itu namanya solid. Dalam konteks organisasi atau pekerja, soliditas dan teamwork ini istilah yang kadang-kadang saling tumpang tindih, padahal sebenarnya kesolidan atau kata solid itu sendiri berawal dari kata sifat ya, solid. Tadi saya bilang bahwa pengertiannya keras, berarti itu kata sifat. Sedangkan teamwork adalah sebuah benda yang tidak tampak ya, benda abstrak ya, teamwork. Tapi kalau representasinya sih ada ya, ya manusia-manusia yang terlibat di dalam teamwork itu. Tapi itu berarti sangat berbeda kan dengan soliditas. Soliditas itu kan berawal dari kata sifat yang kemudian dijadikan benda abstrak juga. Gitu. Dalam konteks organisasi atau pekerja, soliditas dan teamwork ini sangat berbeda. Soliditas itu perasaan yang kuat. Nah, itu kan perasaan yang kuat yang menyatakan bahwa individu adalah bagian dari sebuah kelompok. Saya itu bagian dari kelompok, gitu ya. Sedangkan teamwork itu kemauan yang besar untuk bekerja bersama mencapai tujuan bersama. Kalau teamwork ini artinya teamwork atau tim itu sebagai tools untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau soliditas itu perasaan yang memautkan, perasaan yang mengikat gitu ya, soliditas, solid. Ada perasaan yang mengikat. Gitu ya. Apapun alasannya, saya itu terhubung sama teman saya ini, sama tim saya ini, gitu ya. Itu namanya soliditas. Tapi kalau teamwork itu ngomong soal aktivitas, ngomong soal program, ngomong soal tujuan. Jadi tim itu adalah sebuah sarana untuk mengarah kepada tujuan bersama. Itu teamwork. Perbedaan teamwork sama kelompok ya, kita bahas dulu tentang kelompok. Kelompok itu sekumpulan orang, bisa dua atau lebih, dan bersama-sama untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhannya. Jadi ada kesamaannya memang, ada irisannya dengan teamwork, tapi kelompok ini sifatnya kalau secara apa namanya, secara kinerja, secara proses itu lebih tidak terstruktur. Artinya kalaupun itu terstruktur terjadi secara kebetulan saja, tapi lebih eh, apa ya istilahnya ada kinerja, ada satu aktivitas bersama dalam sekumpulan orang itu untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuan itu. Tetapi apakah terstruktur, terorganisir ya itu belum tentu. Kalau teamwork sudah pasti sekumpulan orang yang masing-masing memiliki keahlian untuk kontribusi, berarti artinya ketika kita bilang bahwa sekumpulan orang dan masing-masing orang itu punya kontribusi, maka
ada sistem kerja yang memberdayakan kemampuan masing-masing anggotanya. Sehingga kemampuan antara satu anggota dengan anggota yang lain ini saling melengkapi dan kemudian membentuklah satu satu kinerja, kinerja bersama gitu ya. Untuk mencapai apa? Mencapai tujuan bersama. Jadi emang ada irisan atau ada kesamaannya di bagian tertentu, tetapi eh, perbedaan utamanya adalah bahwa kalau kelompok itu sekumpulan orang itu ya melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu gitu ya. Tapi kalau teamwork itu yang membedakan adanya kolaborasi pemberdayaan masing-masing keahlian tim. Berarti ketika ngomong pemberdayaan masing-masing keahlian atau kompetensi anggota tim, maka berarti ada pengaturan, ada pengalokasian. Gitu ya. Sehingga dibuatlah sistem yang bisa membuat masing-masing orang itu punya kontribusi dalam satu program kinerja tertentu. Perbedaan kelompok sama tim. Jadi kalau grup itu punya leader yang kuat, ya, yang direstui oleh kelompoknya, ditunjuk gitu ya oleh kelompoknya. Nah, nanti leader ini akan punya kekuatan untuk menentukan banyak hal. Sedangkan kalau tim itu lebih kepada eh, memberdayakan atau memfungsikan anggota-anggota. Jadi leader itu lebih bersifat sebagai pengorganisir. Jadi bukan satu orang kuat yang kemudian mengarahkan semuanya, dan biasanya selama orang ini tidak ada yang menggantikan, kalau di grup ini ya, kalau di kelompok tidak ada yang menggantikan, maka dia akan terus memegang peran itu. Dan peran ini lebih didasarkan pada penunjukan karena si orang tersebut itu punya power di antara teman-temannya. Sementara ketika itu tim, maka akan ada apa namanya? Bahwa namanya jabatan ketua di tim itu adalah sesuatu yang bisa berganti secara periodik, bergilir gitu ya. Dan apa namanya? Siapapun punya kesempatan untuk itu ya. Pemimpin ini kalau di grup ya, kalau di grup itu orang-orang di dalam grup itu memegang peran individual atau punya tanggung jawab individual. Sementara kalau di dalam tim, tanggung jawab tim itu menjadi milik bersama. Sementara kalau kepentingan-kepentingan di dalam grup itu ya tanggungannya masing-masing. Artinya kesadaran akan keberfungsian tim itu kalau di tim, kalau di grup itu kesadaran keberfungsian masing-masing orang ya. Jadi bukan sebagai bagian dari kelompok. Jadi adanya kesadaran bahwa ada satu kinerja penuh itu kalau di tim, yang itu perbagiannya eh, setiap orang punya tanggung jawab untuk memikul dan menyukseskan itu. Sementara kalau di grup itu mereka semuanya lebih berorientasi pada tanggung jawabnya masing-masing, bukan tanggung jawab bersama. Gitu. Terus berikutnya, kalau di grup itu tujuannya itu adalah setiap orang. Jadi titik tekannya kepada setiap orang itu punya kepentingannya masing-masing, sehingga lewat grup itulah kepentingan masing-masing orang ini bisa terpenuhi. Artinya setiap orang punya kepentingan sendiri-sendiri gitu ya, yang kemudian diorganisir. Gitu. Tapi kalau tim itu nanti harus dirumuskan kepentingannya itu kepentingan bersama, bukan kepentingan masing-masing orang, dirumuskan apa tujuannya. Karena orientasinya lebih ke individu, begitu juga tentang produk atau tentang hasil ya. Jadi grup itu menghasilkan produk individu, produk masing-masing orang. Sedangkan kalau di tim, itu produk atau hasilnya itu ya hasil bersama. Ya, jadi bukan hasil individu. Ya, jadi kalau di grup itu kan masing-masing orang punya kepentingannya sendiri, kemudian dengan grup itulah kepentingan itu bisa bisa terlaksana, bisa diwujudkan gitu ya. Tapi bukan kepentingan bersama, tapi kepentingan masing-masing orangnya di dalam situ. Sehingga nanti ketika menghasilkan sesuatu ya mereka menyatakan bahwa itu hasil untuk kepentingan mereka sendiri-sendiri. Jadi untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri itu hasilnya. Gitu. Terus di dalam grup itu karena gini, di grup itu kan sifatnya individual ya, baik pemimpin itu pun diangkat karena
punya power gitu ya, secara individual itu dia punya power, sedangkan masing-masing orang yang menjadi anggotanya itu kan juga punya kepentingan gitu ya, kepentingannya sendiri-sendiri sehingga diwadahilah lewat grup itu. Nah, dengan demikian, kalau dibandingkan dengan tim, kalau kita ngomong eh, kepentingan-kepentingan itu akan diwadahi lewat sebuah dialog, maka grup itu lebih lebih efektif ya, karena memang lebih efektif dalam artian lebih cepat, lebih efisien gitu ya. Karena ya masing-masing orang mikirkan kepentingannya sendiri dan pemimpin itu punya kuasa untuk mendirect, untuk mengarahkan. Nah, itu yang jatuhnya jadi lebih efisien. Tapi ketika di tim, masing-masing orang kan punya aspirasi, masing-masing orang itu punya punya ke keunggulan, keahlian perannya masing-masing. Maka apa namanya? Hal ini akan membuka peluang untuk setiap orang itu berpendapat, setiap orang mengemukakan gagasan atau idenya gitu ya, untuk mengatasi problem-problem atau mewujudkan cita-cita bersama atau tujuan bersama. Nah, karena keberhasilan dari grup atau kelompok itu dilihat dari eh, keuntungan. Masing-masing orang punya keuntungan, mendapatkan keuntungan, keuntungan penjualan kah, keuntungan apa. Maka yang jadi tolak ukurnya ya ada hasil penjualan di situ. Itu kalau grup atau kelompok. Tapi kalau tim itu orientasinya bukan hasil dari kinerja timnya itu, bukan, tapi efektifnya kinerja bersama ya, efektifnya kinerja tim gitu ya. Itu perbedaannya grup dan tim. Terus yang terakhir, kalau kelompok atau grup itu berdiskusi, memutuskan dan eh, mendelegasikan pekerjaan kepada individual. Tetapi kalau eh, tim itu berdiskusi, memutuskan sesuatu, dan kemudian berbagi pekerjaan, saling berkolaborasi lah ya. Jadi meskipun masing-masing orang melakukan perannya, tapi mereka menyadari bahwa peran itu terkait satu sama lain. Ini karakteristik tim. Yang pertama ukurannya, yaitu 2 orang atau lebih. Anggotanya terhubung satu sama lain. Ya, terus yang ketiga, memiliki tujuan yang ingin dicapai atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Jadi ini ciri-ciri yang satu sama lain, baik itu kelompok maupun grup punya ya. Terus keberagaman. Jadi di dalamnya ada sesuatu yang sama yang membuat anggota-anggotanya itu bersatu ya dalam grup, tapi ada juga perbedaan-perbedaan yang membuat satu sama lain saling melengkapi, memegang perannya masing-masing gitu ya, tanggung jawabnya masing-masing. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kohesivitas tim. Tim yang kohesif itu tim yang memiliki ikatan yang kuat antara masing-masing anggotanya. Nah, sebagai awal, saya akan mengingatkan teman-teman tentang sebuah konsep yang di fisika disebut dengan kohesi dan adesi ya. Ini ada kohesivitas soalnya. Kalau kohesi itu artinya gaya tarik menarik antar partikel sejenis. Artinya orang-orang yang sudah diwadahi dalam grup itu. Kalau kalau itu kalau ini ya dianalogikan dengan tim, bahwa berarti namanya kohesivitas ya kemenyatuan orang-orang di dalam kelompok itu, di dalam grup itu kohesif. Ya, ada namanya apa namanya istilah adesi. Kalau di fisika adesi itu gaya tarik menarik antar partikel yang tidak sejenis. Nah, adesi ini berarti ketika sebuah grup dihadapkan dengan grup-grup yang lain atau grup yang lebih besar. Nah, kalau antar grup misalnya gini, divisi atau bagian ya misalnya. Taruhlah ada bagian produksi, ada bagian marketing, ada bagian apalagi ya, bagian R&D mungkin ya. Bagian-bagian itu menjalankan perannya masing-masing.
di dalam bagian produksi, bagian marketing, mereka punya peran yang sama, yaitu pemasaran. Yang diproduksi punya peran yang sama, yaitu memproduksi barang atau jasa. Gitu. Tapi ketika dihadapkan antar marketing, produksi, nah itu sama kayak adhesi, daya tarik menarik antar partikel yang tidak sejenis. Mereka pekerjaannya tidak sama, tapi mereka tahu bahwa mereka saling melengkapi. Kelekatan di dalam kohesivitas ini yang dibangun ini membuat orang-orang yang ada di dalamnya menjadi merasa nyaman ya karena ikatan itu, sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Kohesivitas ini merupakan konsep yang penting dalam tim. Ini ada beberapa jenis tim kerja. Ada tim kerja formal. Nah, secara formal dibentuk oleh organisasi. Ada yang sifatnya vertikal dan horizontal ya. Kalau tim kerja formal yang vertikal, ini dikenal dengan namanya functional team, yaitu tim kerja yang dikoordinir oleh manajernya dan anggota tim tersebut adalah bawahannya. Jadi ada posisi atas dan posisi bawah, itu namanya tim kerja vertikal. Tapi kalau tim kerja horizontal, ini disebut juga dengan cross functional team, yaitu melibatkan beberapa orang. Nah, artinya kalau yang horizontal ini lebih posisinya itu bukan atas bawah ya, tapi lebih kepada hubungan antar posisi-posisi yang sama. Ya. Jadi di dalam situ tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Jadi ada tim yang namanya tim kerja horizontal. Misalnya tim kerja horizontal ini bisa jadi sebuah tim yang memang tidak ada level atau posisi yang lebih tinggi dan rendah, atau mungkin di dalam sebuah organisasi ada sebuah tim kerja atau kelompok kerja atau tim kerja ya, tim kerja yang kemudian masing-masing orang itu pokoknya yang menyatukan mereka itu ada pekerjaan dan masing-masing orang itu punya perannya sendiri-sendiri ya, dan mereka sadar bahwa mereka bagian dari tim yang melakukan pekerjaan tersebut. Nah, ini sifatnya horizontal, tidak ada yang lebih tinggi lebih rendah. Ada juga tim kerja dengan tujuan tertentu atau special purpose. Ini kayak semacam apa, task force gitu ya. Dibentuk untuk tujuan tertentu untuk menyelesaikan permasalahan di organisasi. Misalnya task force ad hoc kayak gitu ya. Satgas gitu ya. Terus ada namanya self-directed team. Ini tim yang disusun dengan keterlibatan penuh masing-masing anggotanya. Mereka juga akan memiliki kecenderungan untuk melakukan rotasi pekerjaan agar keterlibatan tersebut lebih maksimal. Jadi kalau self-directed team ini, ya timnya bekerja, lihat dampaknya, lihat efektivitasnya. Kalau semuanya berjalan dengan baik, ya tim itu terus bekerja, berjalan seperti itu. Atau ada ketidaksesuaian ternyata pas di prosesnya atau di jalan, maka wis aku tak handle pekerjaan ini. Kamu coba bergeser ke sini, kamu pindah ke sini. Jadi mereka mengorganisir dirinya untuk ketercapaian tujuan bersama. Kenapa sih kok kita harus ada tim kerja ya? Kecenderungan organisasi untuk membentuk tim-tim kerja, mengapa sih? Nah, karena tujuan organisasi itu lebih mudah tercapai dengan tim kerja. Baik itu secara kualitas, kuantitas, bahkan juga menumbuhkan ide-ide baru, inovasi. Ya, karena mereka satu sama lain saling terbuka ya, saling membuka diri untuk saling melengkapi. Terus kemudian orang-orang yang berinteraksi di dalamnya lebih puas dan nyaman bekerja karena diberikan kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain saling terbuka, semuanya bisa mengekspresikan diri dan menunjukkan kemampuannya masing-masing. Nah, lebih spesifik lagi dengan teamwork kita akan menciptakan sinergi, jadi orang-orang yang berbeda dengan kemampuan yang beda-beda itu disatukan dan kemudian mengerucut kepada satu tujuan, satu kinerja, satu output. Terus saling ada dukungan satu sama lain, menciptakan ide dan gagasan, menciptakan fleksibilitas dan tanggung jawab. Jadi
selain pada pekerjaan, kita juga terlatih untuk berkolaborasi, mengenali orang lain, orang ini seperti apa, kemampuannya apa gitu. Dan kemudian mendapatkan kesempatan untuk bekerja multidisiplin dan saling belajar. Jadi bisa saling ngasih masukan, kemampuan bisa terus meningkat. Jadi intinya, jika dikelola dengan baik, maka akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan efektif. Jadi tim kalau terkelola, maka akan menciptakan lingkungan kerja yang efektif. Ini ada 3 fase tim ya. 3 fase tim ini menunjukkan eh, mulai dari level dalam kondisi tim itu sangat sangat renggang, artinya lebih berorientasi kepada individu-individunya, lebih bersifat individual, sifat anggota-anggotanya, kemudian nanti meningkat lagi, sudah mulai ada saling kesadaran, saling memperhatikan, dan yang terakhir mereka saling saling terhubung secara kuat. Nah, dalam posisi low, medium, good sampai high ini itu menunjukkan bahwa semakin tinggi itu semakin menuju ke arah tim kerja. Yang paling renggang itu adalah sekumpulan individu. Jadi sekumpulan individu atau kelompok orang-orang, kelompok individu-individu. Ya, jadi sebelum belum pokoknya mereka ada bersama, berkumpul gitu ya. Tapi mereka masih punya urusannya masing-masing, kepentingannya masing-masing. Begitu mereka naik di level tengah, maka mereka bisa saling menyadari adanya satu sama lain. Dan kemudian kalau sudah di level good, kalau di level tengah tadi jadi grup ya. Kalau di level yang paling rendah itu sekumpulan orang-orang, level tengah itu menjadi grup, dan level yang tinggi itu level good ya, belum high ya, level good itu sudah mulai menjadi tim. Nah, tetapi ada tim dengan performa biasa saja dan ada tim dengan performa yang tinggi. Nah, nanti kalau sudah menjadi high di level yang paling tinggi, maka kan punya namanya high performance team. Ya, ini fasenya, tahap-tahapnya. Ini penjelasannya. Di fase pertama ada kumpulan individu. Kumpulan individu yang mencari kesamaan dan tujuan, tapi biasanya individu tersebut masih terfokus pada dirinya, kepentingannya masing-masing. Terus fase kedua ada namanya kelompok. Ini mulai mengidentifikasi tujuan bersama, mulai sadar adanya orang lain, adanya diri kita yang masing-masing punya keunggulan, punya kemampuan, terus juga punya tujuan gitu ya. Terus fase ketiga menjadi tim kerja. Tujuannya itu diyakini secara bersama-sama, tidak hanya sebatas menjalankan tugas masing-masing orang, tapi adanya kesadaran bahwa ada tujuan bersama yang sedang kita upayakan gitu. Gitu. Dan ini adalah tahapan perkembangan tim. Ada 5 tahapan mulai dari forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Ini penjelasannya. Kita ke forming dulu. Di fase forming ini setiap individu mengidentifikasi kelompoknya, ya tahu, mengenali ada anggota lain, ini siapa namanya, apa perannya, dan seterusnya. Termasuk juga mengidentifikasi individu-individu yang ada di dalamnya. Jadi mengidentifikasi kelompok dan juga mengidentifikasi anggotanya. Beberapa pertanyaan yang muncul ya di fase forming itu yang pertama, yang biasanya ya, misalnya apa yang bisa saya dapatkan dari kelompok ini? Jadi masih masih istilahnya, saya dapat apa ya gitu ya? Kontribusi apa yang bisa saya berikan? Take and give banget. Forming masih baru membentuk. Apakah saya bisa beradaptasi dengan tim ini? Ya, gitu. Masih bertanya-tanya tentang hal itu. Fase forming ini biasa juga dikenal dengan masa orientasi. Dan di fase forming ini, setiap individu sudah mampu mengidentifikasi kelompoknya. Ya, ketika setiap individu sudah mampu mengidentifikasi kelompoknya, maka tahapan forming ini sudah selesai. Artinya sudah
melangkah kepada tahap berikutnya, yaitu storming. Nah, di storming ini ada tantangan-tantangan bagi tim ya. Tantangannya mulai muncul, mulai ada konflik, perbedaan kepentingan. Karena karena apa? Karena tadi kan saling mengenali, artinya belum belum ada apa namanya? Belum mencolok, belum menguat kepentingan masing-masing orang. Nah, ini di storming mulai muncul. Tekanan demi tekanan mulai muncul karena konflik. Ya, ada perbedaan karakteristik individu, itu mulai disadari bahwa kalau yang pertama kan cuma mengenali, oh ini berbeda dengan saya, oh ini berbeda sama ini, gitu ya. Tapi sekarang karena difungsikan perbedaan itu dalam sebuah pekerjaan, maka mulailah kesandung dengan perbedaan-perbedaan yang menghambat karakteristik, yang satunya keras, yang satunya eh, semanut aja ya, nggak mau mikir gitu ya. Yang satunya tapi menginginkan kinerja yang akseleratif dan seterusnya. Konflik yang terjadi juga bisa berupa konflik peran, ya, tidak ingin terlalu diatur dalam kelompok. Jadi masing-masing orang mungkin punya egonya, ya. Atau kalau biasa disebut divisi atau sektor itu ada namanya ego sektoral. Ya. Tahapan ini dianggap dapat dilewati ketika setiap individu dapat menyelesaikan konflik. Nah, konflik ini kalau sudah tertangani, maka akan masuk tahap norming. Di tahap norming ini, anggota kelompok mulai merasakan bahwa mereka adalah bagian dari kelompok. Kesepakatan mulai dibentuk, anggota organisasi mulai mengerti satu sama lain. Pada tahap ini, ketua kelompok menekankan pada nilai dan norma yang perlu diyakini dimiliki bersama oleh anggota kelompok. Nah, setelah di dalamnya itu sudah oke, sudah menyatu orang-orangnya, maka saatnya menunjukkan kinerja. Nah, fokus utamanya adalah menyelesaikan tugas ya, mencapai tujuan ataupun juga memecahkan masalah. Jadi lebih ke arah kinerjanya sekarang di performing. Pada tahap ini kelompok sudah dapat dikatakan berada di jalan yang benar gitu katanya, dalam mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas. Nah, ini tahap yang bagus sudah ya, performing, menunjukkan kinerja. Nah, setelah menunjukkan kinerja, ada hasilnya kinerja tersebut, maka sampailah di penghujung, yaitu terselesaikannya tugas. Sehingga semua orang merasa bahwa sudah cukup ini kita berkelompok. Sehingga kelompok tersebut harus dibubarkan. Anggota organisasi atau kelompok merasa secara emosional gembira karena tugasnya telah terselesaikan. Akan tetapi juga merasa sedih karena harus berpisah. Biasanya kan ada efek-efek seperti itu ya, kayak teman-teman di kepanitiaan misalnya. Nanti kalau pas di kepanitiaan, wah ada konflik, ada bentrok dan seterusnya, terus kemudian kerja di lapangan bersama-sama, sampai akhirnya sama-sama merasa puas. Akhirnya sudah bisa dilalui, sudah ada hasilnya. Tapi yang membuat sedih ketika berpisah. Kemarin-kemarin konflik, bentrok, kok sekarang mau pisah ini ya, nah, kok jadi berat ya. Ya gitu, itu tahap journey. Tim yang efektif. Nah, sebuah tim dikatakan efektif jika mampu menyelesaikan tugas, anggotanya merasa puas, dan hubungannya tetap baik dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Itu tim yang baik. Jadi tugasnya selesai, anggotanya puas, terus hubungannya baik terus. Nah, gitu. Permasalahan yang mungkin muncul ya di tim kerja. Ada tim yang yang terlalu fokus kepada tujuan sehingga tidak memperhatikan hubungan antar orang-orang di dalamnya. Sehingga gesekan-gesekan dan seterusnya itu akan bisa meledak ya. Ya, kalau selama mungkin masih berpegang pada tujuan tertentu, masih ibaratnya itu orang itu masih ada fokus perhatiannya. Tetapi ketika relax, ketika break, ketika apa, itu bisa bisa meledak karena gesekan-gesekannya sudah sangat kuat ya. Masing-masing individu memiliki agendanya sendiri. Ini juga permasalahan tim, ya. Karena tidak bisa dipungkiri setiap orang itu kan punya kepentingan. Ya. Nah, tetapi kalau terus-terusan memikirkan kepentingannya sendiri-sendiri, ya itu jadi persoalan di tim. Terus persoalan berikutnya terlalu fokus pada interaksi, tapi lemah di tujuan. Ini kebalikannya yang pertama. Jadi lebih
ndak enakan, kalau ada yang kinerjanya, ndak bagus, mau ditegur nanti, jangan-jangan hubungannya malah ndak baik, relasinya malah ndak baik, kayak gitu. Terus biarin aja, kayak gitu. Kan nggak asik juga ya, kayak begitu ya. Terus ketidaksesuaian antara anggota tim dan leadernya. Wah, nggak cocok sama leadernya, sama pemimpinnya. Aku pemimpinnya, misalnya di sebuah tim itu punya grup WhatsApp, bikin grup sendiri yang tanpa pemimpin, terus jadi tempat untuk ngerasani. Itu pasti ada ketidakcocokan. Terus terlalu fokus pada internal tim dan lemah interaksi dengan faktor-faktor eksternal. Ini kadang-kadang kalau faktor eksternal itu tidak diperhatikan, jadi tidak terantisipasi loh ya. Ancaman dan segala macam gitu ya. Jadi terlalu asik di dalam gitu ya. Nah, ini membangun tim kerja, faktor sukses tim kerja. Faktor yang menyebabkan tim itu sukses, pertama, memiliki tujuan yang jelas, ya, dilihat dari sisi hasil. Terus yang kedua, dilihat dari sisi komitmen. Orang-orang yang terhubung di dalamnya memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan itu sudah mengakar, jadi milik masing-masing anggota. Terus ada proses kerja yang jelas. Interaksi dan alur kerjanya itu setiap orang paham karena clear, jelas. Terus yang keempat, ada komunikasi yang sehat. Jadi lebih bisa terbuka, terus lebih dewasa, atau mungkin bisa dibilang cerdas secara emosional gitu ya. Karena bisa menempatkan diri dan juga menghargai orang lain. Terus kemudian tahu tempatnya, kapan ngomong mungkin bersikap lebih keras, kapan lebih santai, dan seterusnya. Sehingga orang merasa clear, merasa nyaman kalau komunikasinya jelas. Terus juga ada rasa percaya atau saling kepercayaan. Kepercayaan antar anggota tim atau kelompok itu terbangun dengan baik. Itu faktor sukses. Nah, ini faktor sukses yang berkenaan dengan hasil. Tidak adanya tujuan yang jelas itu bisa menghambat. Ya, kebalikannya kalau kita punya tujuan. Ini faktor penghambat. Jadi ada faktor berhasil dan faktor penghambat. Tidak memiliki prioritas yang ingin dicapai, jadi tidak ada skala prioritas. Semrawut tujuannya, pokoknya semua tujuan itu harus dicapai, tapi tidak ada struktur tujuan itu butuh distrukturkan loh. Yang mana duluan, yang mana melingkupi yang mana. Ini tujuan ini bisa masuk ke tujuan yang mana dan seterusnya. Mana urutannya yang mana dulu. Kalau faktor penguatnya, jika tujuan itu jelas, spesifik, dan memiliki timeline atau kerangka waktu. Terus review dan feedback terhadap capaian tujuan. Ketika ada feedback, ada review, ada perbaikan, itu menjadi faktor penguat. Jadi upaya untuk meningkatkan ini, faktor hasil ini, merumuskan tujuan kelompok dengan eh, apa sejalan ya dengan tujuan organisasi. Menentukan prioritas. Nah, itu. Bagaimana dengan faktor komitmen? Faktor komitmen ini penghambatnya adalah eh, adanya perasaan atau sikap tidak mendukung keputusan kelompok. Tidak ada komitmen kan berarti. Tidak ingin berpartisipasi atau menyumbangkan ide untuk kelompok. Terus ogah-ogahan gitu ya. Atau pelit, mungkin pelit ide, pelit gagasan, pelit ilmu gitu. Terus menolak untuk mengambil tantangan kelompok. Jadi tidak mau bekerja terlalu berat ya. Biasa-biasa aja gitu. Nah, jadi berhemat gitu ya, hemat energi. Itu ya jadi faktor penghambat. Yang menjadi faktor penguat, adanya kontribusi dan peran setiap anggota kelompok itu terbuka, mereka saling menerima kontribusinya masing-masing. Adanya keuntungan untuk bergabung dengan kelompok. Jadi ada keuntungan yang bisa diambil oleh orang-orang, oleh anggotanya, maka itu akan menguatkan komitmen. Terus yang selanjutnya memiliki aturan yang jelas di dalam kelompok. Jadi upaya untuk meningkatnya gimana? Menyepakati aturan dan mengidentifikasi apa keuntungan yang bisa diperoleh oleh anggota kelompok. Gitu. Kemudian faktor proses ya. Penghambatnya di faktor proses ini apa? Tidak ada kesepakatan dalam setiap rapat, dalam setiap meeting, setiap pertemuan.
Tidak ada keinginan untuk berbagi informasi, pelit, itu juga faktor penghambat untuk proses. Terus adanya penundaan pekerjaan. Faktor penguatnya apa? Ada sistem evaluasi, ya. Ada dokumentasi aktivitas tim dengan baik sehingga itu bisa digunakan sebagai bahan evaluasi dan review. Terus adanya pengambilan keputusan yang efektif, aktivitas yang sesuai dengan jadwalnya. Jadi konsekuen semuanya itu. Nah, itu sehingga prosesnya jadi baik. Upaya untuk meningkatkannya gimana? Memiliki aturan yang jelas dalam setiap aktivitas, kapan mulai, kapan selesai, dan seterusnya. Semuanya serba terstruktur dan terplanning. Menyusun rencana dan alur kerja dalam kelompok. Untuk faktor komunikasi penghambatnya, keengganan untuk berbagi informasi, ya ini hampir mirip dengan faktor-faktor yang sebelumnya ya. Pokoknya sesuatu yang tidak terkomunikasikan secara baik itu bisa menghambat komunikasi, menghambat proses, menghambat komitmen gitu ya. Tidak mau mendengarkan anggota lainnya, ingin selalu didengar. Nah, ini kebalikannya anu ya, Seven Habit Effective People ya. Kalau di Seven Habit itu kan ada salah satunya itu em, orang efektif itu berusaha memahami dan tidak menuntut untuk selalu dipahami. Terus ada konflik yang berkepanjangan, itu juga menghambat komunikasi. Terus adanya ketertutupan, keras kepala, tidak mau menerima ide, gitu ya. Dan adanya komunikasi yang lemah. Maka skill-skill komunikasi itu perlu ditingkatkan. Faktor penguatnya untuk komunikasi. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat, jadi diberi peluang semuanya untuk ngomong. Terus, selain semuanya bisa berekspresi, ngomongkan idenya, yang mendengarkan itu juga harus terbuka terhadap ide-ide baru. Nah, maka dari itu untuk meningkatkannya, yang bisa dilakukan adalah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Terus adanya upaya untuk menyelesaikan konflik dan terbuka terhadap berbagai gagasan informasi. Apapun itu, gitu ya. Faktor sukses untuk kepercayaan. Penghambatnya apa? Eh, adanya tindakan-tindakan, sikap tindakan yang didasarkan pada asumsi. Jadi tidak ada datanya, belum tentu benar gitu ya. Terus eh, adanya ketidaktepatan terhadap janji, jadi janji tidak ditepati. Terfokus pada kepentingan pribadi, itu juga menghambat. Nah, faktor yang menguatkan apa? Yang pertama adanya keterbukaan untuk meminta bantuan dari orang lain. Jadi mengakui apa ke mungkin ada kelemahan gitu ya, dan kemudian dicarikan solusinya dengan berkolaborasi terbuka terhadap bantuan orang lain. Terus ada upaya untuk memberdayakan, terus berbagi pikiran terbuka terhadap anggotanya, terus tidak selalu overkritik terhadap kesalahan. Mending diberikan masukan aja, tapi tidak selalu disalah-salahkan. Itu juga nanti menghambat kepercayaan. Upaya untuk meningkatkannya, membangun interaksi dengan anggota kelompok, terbuka dan mencoba memahami anggota kelompok, terus kemudian yakin pada tujuan kelompok. Nah, di antara faktor-faktor sukses tadi, kita bisa memberikan penilaian ini, skala. Semakin ke tengah ini, kalau di diagram ini, semakin ke tengah nilainya semakin kecil. 0 di tengah itu ya. Nanti ada nilai di range 1 di lingkaran itu nilainya 1, 2, 3 gitu bisa gitu ya. Yang jelas semakin keluar semakin tinggi nilainya. Nah, nanti dilihat misalnya dalam faktor hasil itu ada di nilai berapa di skala 1, 2, 3, 4, 5, 5 misalnya, skala 5 ini ya. Jadi di lingkaran pertama itu 1, berarti tengah-tengah titik tengahnya itu 0 ya. Lingkaran pertama itu 1, lingkaran kedua 2, 3 dan seterusnya sampai 5, lingkaran paling luar. Jadi kalau nilainya misalnya hasil itu 3 ya berarti di tengah-tengah. Kasih titik itu di tengah. Di juring yang merah, di juring yang merah itu warna merah berarti di lingkaran ketiga itu dikasih titik. Begitu seterusnya, komitmen proses komunikasi lah nanti antar titik ini dihubungkan dengan garis. Maka kita akan menemukan seperti jaring laba-laba.
tetapi dengan panjang panjang pengait jaringnya itu beda-beda. Nah, semakin besar jaring laba-labanya ini lebar, maka tim kerjanya semakin efektif. Karena apa? Nilainya dari masing-masing faktor sukses ini besar-besar kan berarti kan kalau jaringnya besar. Gitu. Nah, ini contohnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan berarti kalau di luar titiknya ada di luar, maka nilainya kan semakin tinggi. Oke, demikian perkuliahan kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di perkuliahan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.